Ini tadi bilang kalau salah satu syarat ya. Kalau misalkan ada tumpahan kopi harus dibersihkan. Iya. Ini maksudnya tumpahan kopi di jalan saat nongkrong gitu kan? Iya, kalau gitu kan? Di bundaran gitu, terus ada tumpahannya nggak mau, kotornya nggak mau. Gitu. Nah Kak, selain kopi, kayaknya ini ada, kalau Tribuners lihat ada keripik, ada buku, ada tas, bisa lah dijelaskan. Ada gelang juga. Tapi jangan masuk ke Coffee for Change dulu ya. Iya. Masih kejualannya. Yes. Jelaskan Kak. Jadi kemarin itu kita Indonesia bahkan seluruh dunia dipusingkan dengan COVID ya. Masih. Bahkan sampai sekarang gitu. Cuman di sela-sela waktu itu kan 14 hari awal untuk di rumah saja. Saya juga bingung. Awal tuh Maret. Mau ngapain gitu. Maret ya? Ya Maret kemarin. Jadi saya sempat nyoba jualan tapi nggak ada yang datang ya, karena memang orang semua lagi ngikutin protokol untuk tetap di rumah saja gitu. Bahkan kerja, kuliah, belajar dari rumah. Tapi kalau punya pekerjaan sehari-hari harus tetap jualan gitu. Ya berangkat aja gitu. Cuman akhirnya saya mikir kalau memang keadaannya kayak gini ya jangan dipaksa. Kalau kamu maksa untuk tetap jualan ya namanya goblok gitu. Nah, karena kamu udah tahu orang nggak ada yang keluar, terus kamu berdiri di luar itu kan buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Akhirnya saya pulang ke rumah, ke kos-kosan. Anak kos ya? Iya, anak kos. Anak rantauan ya, dari mana? Jadi soalnya kakak. Lanjut Kak. Jadi sampai di kos, beta ingat-ingat lagi, ternyata beberapa waktu lalu beta sempat ikut festival literasi. Itu ada kenal dengan salah satu seorang penggiat literasi yang bisa merajut. Akhirnya saya sempat mempelajari. Boleh di mention ke Tribuners. Vera Kurohama. Oke, Kak Vera dari Larantuka yang memberikan inspirasi kepada kalian untuk merajut. Merajut. Jadi awalnya tuh coba ngerajut, akhirnya jadi. Cowok merajut. Ya awalnya malu juga gitu. Tapi beta keren gitu, perempuan aja nggak bisa, beta bangga lah laki-laki bisa gitu. Terus akhirnya beta coba kembangkan. Setelah merajut ada yang namanya menganyam, terus ada lagi seni bracelet lagi yang banyak lagi jenis-jenisnya. Jadi dari rajut naik ke anyam sampai berbagai macam gelang kita buat begitu. Karena untuk mengisi waktu di rumah saja. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kalung juga gitu. Nah, terus keripik itu juga karena ya namanya kita tahu sendiri gelang itu bukan bahan kebutuhan ya, itu kayak ya sekedar pelengkap modis lah begitu. Jadi 2 bulan udah nggak ada lagi gitu. Setelah 91 hari bingung mau ngapain. Sedangkan jalanan juga sepi, mahasiswa rata-rata banyak pulang ke kampung, sasaran target penjualan saya juga udah hilang gitu. Akhirnya mau ngapain lagi gitu. Nah pikir-pikir, beta kebetulan duduk-duduk di kos sambil nonton YouTube, kok rasanya pengen ngemil. Akhirnya saya beli ke kios. Sampai di sana ngemil, pikir-pikir ini kalau beli tiap hari saya mati nih. Pemasukan tidak ada. Baru pulang terus gitu kan. Di rumah kan jenuh tuh kakak begitu. Betul. Akhirnya pas ada saudara datang dari kampung bawa ubi, saya tuh masih kupas nih, mau masak, mau direbus aja gitu. Tiba-tiba bapak kos datang bilang, Om Ren, mau bikin keripik kok? Enggak bapak, saya mau rebusin. Loh, kira bikin keripik. Om kan kreatif begini biasa bikin keripik. Tiba-tiba coba bikin keripik. Naluri bisnis dong keluar. Akhirnya waktu itu sempat kenal juga sama salah satu penggiat literasi dari Atambua, dari komunitas pensil di Atambua itu. Jadi mereka membiayai kegiatan pondok bacanya mereka itu dengan mengambil sebagian dari hasil penjualan keripik. Nah, dari proses kupas, iris, goreng, campur bumbu sampai kemasan, sampai didesain, itu otak sendiri gitu. Ini ada yang jadi balado, keju, barbecue sama pedas. Bentar. Barbecue, keju. Oke, tapi ini pasti banyak yang protes, kenapa sih masih pakai plastik? Ya sih begitu pasti. Iya, itu pasti dong. Oke.
Jadi ini produknya gitu. Kenapa masih pakai plastik? Nah, jadi kenapa kemarin kalau mau pakai kertas ya, jujur aja kalau pakai kertas pasti melempem. Karena kertas kan nggak bisa apa, dia angin tiup ditembus gitu. Jadi produknya cepat rusak gitu. Terus Kalian belajar. ya, jadi yang akhirnya beta bikin kenapa pakai plastik, kenapa pakai yang ini, karena beta lihat ternyata plastik ini bisa digunakan lagi jadi pengganti polybag. Oke. Jadi beta saat orang beli, Kak, bungkusnya jangan dibuang ya. Kalau dibuang sembarangan, ingat itu ada logo saya, ada nama IG saya, ada WA-nya saya. Kalau sampai petugas kebersihan lihat dan saya difoto, wah saya yang kena Kak, gitu. Jadi gimana Kak? Terus kita ngapain ini plastik ini? Nah plastiknya kalau memang Kak males bisa jadi karena isinya dimakan, luarnya dipakai untuk keren. sampah, untuk pengganti polybag, untuk tanam bunga. Jadi ya bunganya ya yang aturan ya sesuai ini aja. Masa mau tanam bunga kertas di sini gitu, nggak mungkin. Berarti gitu. sebenarnya komplit ya, potong Ya. sambil ngopi di koplingnya Karian, sambil ngopi, sambil makan keripik, sambil curhat Iya. ya. Sambil baca buku, terus dan suka curhat. Nyaman. Nyaman bikin dilem. Selagu lah. Ini berapa nih Kak? Jadi kalau satu bungkus dari beta, kalau beli 8.000, kalau beli 2 berlaku kelipatan itu harganya 15. Oh yang susah kalau udah orang-orang ini jiwa-jiwa marketing. Satu, beli dua. 8.000 itu beli 2, kalau beli 2 lebih hemat 1.000 kan, 15.000 gitu. Oke, beli 1 8.000, beli 2 15 berlaku kelipatan. Jadi kalau 4 ya tetap 30 begitu.